Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Saat bumi dan gunung-gunung berguncang, gumpalan darah tebal menyembur setinggi puluhan kaki. Segera setelah itu, darah meledak dan jatuh ke tanah seperti hujan deras. Meskipun mereka jauh, masih ada beberapa tetes darah yang berceceran di dahan di depan Li Longsing. Apa? Li Longsing terkejut, dan hendak berbalik dan melarikan diri. Ada bau busuk yang menyengat di darahnya, dan 9 dari 10 itu adalah darah monster tingkat tinggi. Jika kamu tidak lari sekarang, kapan kamu akan menunggu? Tapi saat dia menoleh, sesosok tubuh juga membanting kakinya dengan keras. Itu adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah brokat emas, dengan rambut acak-acakan, tergeletak di tanah penuh lubang. "Tolong, selamatkan aku." Pria tua itu mengucapkan permohonan lemah terakhir, lalu memiringkan kepalanya dan pingsan. Li Longsing berhenti. Melihat dengan saksama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Itu dia." Pria tua berjubah emas itu adalah Tan Saomo, wali kota kota Qingyun. Tan Saomo memiliki reputasi yang sangat baik di kota. Setiap kali dia bertemu Li Longsing mengemis di jalan, dia akan memberinya beberapa koin tembaga agar dia tidak kelaparan. Jika orang lain terluka parah, Li Longsing mungkin akan pergi tanpa ragu. Lagi pula, jika Anda menyelamatkan orang jahat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi pihak lain adalah Tan Saomo, jadi dia tidak bisa duduk diam. Li Longsing mengeluarkan liontin batu giok yang tergantung di lehernya, dan bertanya dengan suara rendah, "Senior, sekarang wali kota terluka parah, dapatkah Anda membantu menyelamatkannya?" Begitu kata-kata itu jatuh, suara senior misterius itu terdengar. "Tidak masalah untuk menyelamatkan orang, tapi dewa ada satu syarat." "Syarat apa?" Senior misterius itu berkata, "Saya akan melahap semua ramuan yang Anda petik hari ini, dan saya akan membantu menyelamatkan orang." "Ah, ini." Li Longsing mengerutkan kening. Tumbuhan ini dipetik olehnya dengan susah payah, dan itu juga merupakan dasar dari basis kultivasinya. Sekarang dia benar-benar enggan untuk mengeluarkan semuanya. Tetapi ketika dia melihat Tan Saomo terbaring di tanah, hidup dan mati tidak pasti, dia akhirnya mengertakkan gigi, setuju. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, ratusan tumbuhan di lengan Li Longsing semuanya mati dan berubah menjadi bubuk. Merasakan kekuatan melahap, mata Li Longsing tiba-tiba berbinar. Bukankah ini kekuatan supernatural dari surga melahap rakus yang tercatat dalam kitab suci kekacauan? Gunakan itu untuk dirimu sendiri. Semakin tinggi alamnya, semakin banyak hal yang bisa dimakan. Pada akhirnya, konon langit pun bisa ditelan. Aku tidak tahu kapan aku bisa melahap semua jenis bahan alami dan harta duniawi sesuka hati. Li Longsing menghela nafas, menggoyangkan jubahnya, dan menyebarkan bubuk herbal di tanah. "Oke, sekarang lakukan apa yang dikatakan dewa." Li Longsing mengikuti kata-katanya, dan meletakkan tangannya di dahi Tan Saomo. Segera, semburan kekuatan aneh mengalir ke tubuh Tan Saomo melalui telapak tangannya. Tan Saomo samar-samar terbangun setelah setengah batang dupa. Wajahnya, yang sepucat selembar kertas, juga langsung menjadi agak kemerahan. "Kamu." Melihat Li Longsing dengan jelas, Tan Saomo membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Li Longsing, tuan pengemis yang terkenal di kota. Bukankah anak ini hidup sia-sia tanpa akar spiritual? Bagaimana dia menyelamatkan dirinya sendiri? Meskipun Tan Saomo tidak dapat mempercayainya, tangan kanan yang baru saja ditarik Li Longsing memberitahunya bahwa yang menyelamatkannya memang Li Longsing. Sepertinya semua orang pernah salah sebelumnya. Anak ini menyembunyikan sesuatu. Memikirkan hal ini, Tan Saomo dengan cepat berdiri, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Li Longsing, "Terima kasih, Tuan Muda Li." "Kakek wali kota, sama-sama." Li Longsing membalas hormat. "Ngomong-ngomong, ikuti aku." Tan Saomo tidak tahu apa yang dia pikirkan, melangkah menuju kedalaman hutan di depan.
Li Longsing mengikuti dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin melihat darah apa yang keluar beberapa puluh kaki belum lama ini. Setelah mencapai tujuan, Li Longsing membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Saya melihat pohon-pohon patah di depan saya, dan itu sangat berantakan. Di atas daun-daun berguguran di langit, masih ada mayat monster ular yang sangat besar. Ular monster itu panjangnya sekitar 30 kaki, dan sekarang tubuh dan kepalanya telah dipisahkan, kedua mata di kepalanya seperti lonceng tembaga, dan masih bulat walau telah mati, penuh dengan kebencian dan keengganan yang kuat. Haha, untungnya tidak ada yang datang untuk mengambil tawaran itu, jika tidak, pekerjaan lelaki tua itu akan sia-sia. Tan Saomo melangkah maju sambil tersenyum, dan dengan tangan kanannya membentuk pisau, dia menebas perut monster ular itu dengan keras. Tiba-tiba, pil iblis hijau seukuran kepalan tangan keluar. Mayor, wali kota, apakah kamu membunuh ular iblis ini? Li Longsing bertanya dengan tidak percaya. Ular monster sebesar itu setidaknya harus ada di puncak lapisan ke-9 alam Xiantian. Tak disangka, dia dipenggal langsung oleh Tan Saomo. Ketika saya melihat Tan Saomo sebelumnya, dia selalu terlihat seperti orang kaya yang tersenyum, tanpa diduga, dia ternyata adalah seorang master. Tan Saomo mengangguk dan menjelaskan, ular iblis ini adalah piton iblis putih di tahap akhir urutan kedua. Saya ingin pil iblisnya digunakan sebagai obat untuk menyelamatkan nyawa cucu perempuan saya. Pada awalnya, binatang ini bukanlah lawan saya memikirkan pukulan tepat sebelum dia akan mati, itu meletus dengan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan, yang hampir membunuhku, jika bukan karena bantuanmu yang tepat waktu, aku khawatir aku sudah lama mati. Dia berkata seperti dia ingin pil iblis disimpan di cincin penyimpanan. Kemudian dia menoleh dan menatap Li Longsing, Tuan Li, apa yang Anda lakukan hari ini tidak hanya menyelamatkan lelaki tua itu, tetapi juga satu-satunya cucu perempuan saya, beritahu saya, hadiah apa yang Anda inginkan? Li Longsing menggelengkan kepalanya dengan cepat, kakek wali kota, tidak perlu, saat saya mengemis, hanya Anda yang tidak memandang rendah saya, dan Anda memberi saya beberapa koin tembaga setiap bertemu, agar saya tidak kelaparan. Ini sudah merupakan kebaikan yang besar bagi saya, bagaimana saya bisa meminta hadiah lagi? Mata Tan Saomo berbinar, dan dia menatap tajam ke arah Li Longsing. Setelah beberapa saat, dia tertawa panjang, ya, kamu anak yang cukup baik. Berbicara tentang ini, dia mengubah topik dan melanjutkan, meskipun kamu tidak berharap untukku balas kebaikanmu, lelaki tua ini tidak dapat memperlakukanmu dengan buruk. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan cincin penyimpanan hitam terbang ke arah Li Longsing. Li Longsing menangkapnya dengan santai, ekspresinya langsung berubah, dan dia berkata berulang kali, kakek wali kota, ini terlalu mahal, saya tidak bisa mengambilnya. Di cincin penyimpanan, ada banyak harta langit dan bumi yang menumpuk seperti gunung, dan juga banyak pil dan senjata ajaib. Dibandingkan dengan ratusan tumbuhan yang hilang, ada satu surga dan satu di bawah tanah, yang tidak sama. Tan Saomo tersenyum, ambillah, nak, aku tidak membutuhkan barang-barang ini lagi, tetapi ini dapat membantumu. Tapi, oke, lelaki tua itu masih terburu-buru untuk kembali menyelamatkan cucunya, apakah kamu ingin kembali bersamaku? Tan Saomo memotongnya dan bertanya sambil tersenyum. Iya, Li Longsing mengangguk. Haha, ayo pergi. Tan Saomo melambaikan tangannya dan menarik Li Longsing pergi seperti terbang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Li Longsing hanya bisa merasakan angin bersiul di telinganya, dan dia tidak bisa melihat situasi sekitarnya sama sekali. Dalam waktu kurang dari sebatang tongkat dupa, keduanya telah berhasil kembali ke kota Qingyun. Ingat, jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, kamu bisa datang ke orang tua ini kapan saja. Setelah suara itu turun, Tan Saomo menghilang tanpa jejak. Terima kasih, kakek wali kota. Li Longsing mengenakan cincin penyimpanan, dan membungkuk ringan ke arah sosok yang menghilang. Dengan sumber daya kultivasi ini, mudah untuk maju ke alam bawaan dalam waktu setengah bulan. Li Longsing tidak pulang.
Dia mengambil langkah besar dan berjalan menuju paviliun di kota. Sebagian besar sumber daya kultivasi yang diberikan Tan Saomo kepadanya berada di atas tingkat kedua, dan hanya ada sedikit ramuan tingkat pertama. Untuk Li Longsing saat ini, dia tidak bisa menggunakannya secara langsung, jadi dia ingin pergi ke paviliun pil untuk menukar beberapa obat herbal tingkat pertama untuk menyempurnakan ramuan yang cocok untuknya. Hanya dengan cara ini seseorang dapat dengan cepat naik ke alam bawaan. Meskipun kota Qingyun hanyalah sebuah kota, namun mencakup area yang cukup luas. Ditambah dengan letak geografis yang sangat istimewa dan kedekatannya dengan pegunungan Hengduan, perekonomian di sini juga berkembang sangat pesat. Bahkan beberapa negara adidaya di daratan telah mendirikan cabang di sini. Dange adalah cabang yang didirikan di sini oleh Dandingmen, salah satu dari 9 negara adidaya di daratan. Tujuannya adalah untuk membeli jamu terdekat dan pil setan dari berbagai tingkatan dari pegunungan Hengduan. Hari sudah gelap, tetapi seluruh kota Qingyun terang benderang, ramai dengan pejalan kaki, dan itu adalah pemandangan kemakmuran. Hei, pengemis Bao, berhenti. Saat itu, suara menusuk terdengar. Li Longsing mendongak, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Yang berdiri di jalannya adalah selusin pria di kota Qingyun. Mereka semua antek-antek Li Tian, tapi perintah Li Tian adalah untuk patuh. Dulu, Li Longsing sering diganggu oleh mereka. Orang yang baru saja memanggilnya pengemis Bao adalah Hu Mingqiong, tuan muda dari keluarga Hu. Meskipun bakat Hu Xiong sangat buruk, tetapi dengan sumber daya yang dikumpulkan oleh upaya sembrono keluarga Hu, dia telah berhasil melangkah ke alam berunsur 8 Haotian. Dibandingkan dengan Li Longsing saat ini, dia lebih tinggi 2 alam kecil. Adapun pesolek lainnya, mereka berada di sekitar tingkat kelima dari keadaan yang diperoleh. Haha, pengemis Bao, aku tidak melihatmu mengemis di siang hari, jadi kamu keluar untuk bekerja lembur di malam hari. Melihat Li Longsing melihat ke atas, Hu Xiong mencemoohnya lagi. Ahaha, para dandis di belakangnya langsung tertawa terbahak-bahak. Anjing yang baik jangan menghalangi, segera keluar dari sini. Li Longsing berteriak dengan dingin. Tawa para pria berhenti tiba-tiba. Semua orang memandang Li Longsing dengan mata tidak percaya. Apakah yang sampah ini pikirkan? Beraninya kau bersikap kasar pada tuan muda pertama Hu. Di sisi lain, warna kulit Hu Xiong berubah drastis, tatapan kejam muncul di matanya, dia menatap Li Longsing dengan kejam dan berkata, "Sialan, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi jika kamu punya nyali." Mengenai soal pemulihan akar roh Li Longsing, dia juga tahu. Lagi pula, fakta bahwa Li Tian akan melakukan duel hidup dan mati dengan Li Longsing dalam kompetisi murid keluarga telah menyebar ke seluruh kota Qingyun. Tapi dia tidak peduli. Bahkan jika akar roh sampah ini pulih, itu hanya status perolehan tingkat 6 belaka. Saya orang kuat di tingkat ke-8, jadi sampah ini tidak akan berhasil. Melihat Li Longsing tidak berbicara, Hu Xiong terus berteriak dengan arogan, "Sampah, segera berlutut dan bersujud 30 kali kepada tuan muda ini, dan kemudian diamlah di bawah selangkanganku, jika tidak, tuan muda ini akan memukulmu begitu keras sampai ibu akan dipukuli malam ini." Aku bahkan tidak mengenal satu sama lain. Haha, semua orang tertawa lagi. Ya, berlututlah dan segera bersujud, jika tidak, begitu tuan muda Hu bergerak, kamu akan mati. Berlutut, berlutut, berlutut. Mencari kematian. Li Longsing mengangkat tangan kanannya dan langsung ditampar. Prak, ah. Hu Xiong berteriak, bahkan rahangnya hancur. Beberapa gigi berdarah jatuh ke tanah. Suasana langsung sunyi. Semua orang membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya, dan menatap Li Longsing dengan tercengang. Ini tidak mungkin. Sebelumnya ketika Li Longsing bertemu dengan kelompok dandis ini, dia dipukuli sampai hampir mati oleh mereka. Tapi kali ini, Hu Xiong dengan mudah ditampar oleh Li Longsing. Semua orang terkejut melihat itu. Setelah menamparkan Hu Xiong, Li Longsing pergi dari sini. Semua pria memberi jalan. Ia tampaknya menghadapi binatang prasejarah pada saat ini, yang memberi mereka rasa penindasan yang sangat kuat. Sial, jangan pergi. Hu Xiong berjuang untuk bangun,
bergegas dengan mata kesal, menghalangi jalan Li Longsing. Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Li Longsing berteriak tanpa ekspresi. Tuan muda ini tidak siap sebelumnya, dan diserang mendadak olehmu. Kali ini, tuan muda tidak akan ceroboh. Hu Xiong mengertakkan gigi dan meraung, mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan Li Longsing dengan keras. Prak, Di tengah teriakan, Hu Xiong terbang lagi dan mendarat dengan keras. Anggota badannya mengerut, dan mulutnya menyemburkan darah lagi dan lagi. Li Longsing melangkah maju dengan kaki kanannya, dalam sekejap, mengangkat kakinya dan menginjak kepalanya. Apakah kamu yakin? Hu Xiong berteriak dengan panik, kamu punya ayah dan tidak punya ibu, kamu harus melepaskan kakimu segera. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Apa katamu? Ekspresi Li Longsing menjadi gelap. Orang tua adalah timbangan kebalikannya. Sekarang, Hu Xiong ini bahkan memarahi orang tuanya. Jadi bagaimana jika aku memarahi orang tuamu? Beraninya kau melakukan sesuatu padaku? Teriak Hu Xiong dengan percaya diri. Keluarga Hu adalah keluarga yang sangat kaya di kota, dan telah mengangkat banyak master. Meski tidak sebagus keluarga Li, tapi Li Longsing hanyalah anak terlantar dari keluarga Li, tuan muda yang tidak berguna, kenapa dia harus takut? Dia tidak percaya, beraninya Li Longsing melakukan itu padanya. Namun, begitu kata-kata itu jatuh, ledakan keras menyebar ke seluruh jalan. Yang merah dan putih memercik ke semua wajah pria itu. Kamu benar-benar membunuh tuan muda Hu. Ingat, jangan main-main denganku lagi, kalau tidak, dia akan menjadi takdirmu. Li Longsing menunjuk Hu Xiong yang kepalanya diinjak-injak bagai semangka busuk, dan melangkah pergi. Jika ada yang menyinggung saya, akan kuhukum. Dandis tidak berani menghentikannya. Setelah beberapa saat, mereka semua bergegas menuju keluarga Hu. Li Longsing tidak memperhatikannya, orang-orang muda itu masih tidak bisa masuk ke matanya. Dia terus berjalan menuju paviliun. Dia sangat bahagia saat ini. Rasanya sangat keren dan merasa gembira. Segera, Li Longsing tiba di gerbang paviliun dan Dange adalah cabang Dandingmen, salah satu dari 9 negara adidaya di daratan, yang didirikan di kota Qingyun. Bangunan tinggi dan megah ini terbagi menjadi 9 lantai, seolah-olah ayam jantan emas berdiri sendiri dan menonjol dari keramaian. Dibandingkan dengan semua bangunan lainnya di kota, itu lebih megah. 2 karakter kuno, dan paviliun, berlapis emas bersinar terang di bawah iluminasi lentera merah. Bisnis di dalam sangat bagus, dan banyak biksu masuk dan keluar. Suara tawar-menawar tidak ada habisnya. Li Longsing melangkah masuk. Ketika para murid dan paviliun melihat Li Longsing dengan pakaian compang camping, mereka semua tampak acuh tak acuh. Namun, aturan dan paviliun sangat ketat, tidak ada murid yang menganggap orang lain lebih rendah, dan langsung mengusirnya. Li Longsing melirik ke rak-rak di aula, dan menemukan bahwa ramuan di atasnya semuanya urutan pertama dan kedua. Semua bahan alkimia yang Anda butuhkan ada di sini. Li Longsing berjalan ke konter. Seorang penjaga toko tua berusia 60-an duduk di belakangnya. Dia memiliki wajah kurus, dengan alis dan mata yang bagus, tetapi sepasang mata segitiga kecil memancarkan cahaya licik yang halus dari waktu ke waktu. Melihat Li Longsing mendekat, penjaga toko tidak berbicara, tetapi hanya memandangnya dengan acuh tak acuh. Penjaga toko, saya di sini untuk menjual beberapa jamu, Li Longsing berkata langsung ke intinya. Oh, keluarkan dan perlihatkan, kata penjaga toko tua itu dengan kurang minat. Li Longsing membuka cincin penyimpanan, mengeluarkan 6 ramuan tingkat kedua hingga ketiga, dan meletakkannya di atas meja. Dia belum membutuhkan ramuan ini, dan setelah menjualnya, dia dapat membeli sekumpulan ramuan tingkat pertama yang cocok untuk alkimia. Selain itu, dia perlu membeli kuali yang cocok untuk alkimianya. Melihat ke-6 ramuan di konter, mata penjaga toko berbinar. Jamu ini bisa dijual seharga puluhan ribu dolar perak. Li Longsing bertanya, penjaga toko, apakah kamu tahu berapa banyak jamu yang bisa saya jual? Penjaga toko tua itu berkata dengan tenang, biarkan lelaki tua ini melihatnya dulu. Setelah mengatakan itu,
dia mengambil beberapa jamu dan memeriksanya satu per satu. Setelah beberapa saat, dengan sapuan tiba-tiba, sebagian besar ramuan disimpan di ruang penyimpanan, hanya menyisakan satu ramuan kelas 2 yang tergeletak sendirian di meja. Warna kulit Li Longsing berubah. Penjaga toko, apa maksudmu? Penjaga toko menyipitkan mata segitiganya dan berkata sambil mencibir, tidak ada yang menarik, ini dolar perak yang kamu dapatkan dari menjual jamu. Ambillah. Selusin dolar perak jatuh di atas meja, membuat suara yang renyah. Kamu ingin serakah untuk ramuanku? Li Longsing mengerutkan kening, dan rasa dingin yang tidak bisa disembunyikan muncul di matanya. Saya pikir Dange melakukan bisnis besar, jadi tidak bohong. Tanpa diduga, penjaga toko di sini, dengan wajah ramah dan hati yang gelap, berani terang-terangan mengingini ramuannya sendiri. Mengapa kamu serakah dengan jamumu? Nak, jika kamu berani berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang mengusirmu segera. Penjaga toko tua itu tersenyum dingin, dan cemberut, seolah-olah dia berkata seperti ke seorang pengemis. Ambil dolar perak itu dan beritahu orang tua itu untuk segera pergi, jika tidak, kepalamu tidak kujamin. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Kulit Li Longsing tenggelam, dan niat membunuh bersinar di matanya. Pergilah. Penjaga toko tua itu tiba-tiba meninggikan suaranya, dan memberikan minuman dengan semangat. Ketika suara itu berlalu, semua orang di aula mengikuti reputasi mereka. Pada saat yang sama, beberapa murid penjaga paviliun dan datang dengan cepat. Murid-murid paviliun itu berada di depan penjaga toko tua. Dengan sekali pandang dengan cepat mengepung Li Longsing. Li Longsing mengabaikan murid-murid penjaga itu, tetapi menatap dingin ke penjaga toko tua yang tak tahu malu itu. Apa yang kamu lihat? Apakah menurut Anda orang tua ini akan takut dengan Anda? Anda hanya anak terlantar dari keluarga Li, seorang pengemis bau. Penjaga toko tua itu tersenyum menghina, dan berkata dengan lantang, ambil dolar perak ini dan pergilah, dasar pengemis busuk. Haha, semua murid penjaga tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu. Prak, Pada saat ini, jeritan tiba-tiba bergema di seluruh aula. Tawa para murid penjaga tiba-tiba tertiga-henti. Semua tamu di aula juga tercengang. Melihat penjaga toko tua yang awalnya bangga, sekarang hidungnya bengkok, mulutnya miring, dan dagunya hancur berkeping-keping, dan darah mengalir keluar dengan deras. Setelah terbangun dari keterkejutan, seluruh aula tiba-tiba meledak. Siapa anak ini? Beraninya kamu melakukan sesuatu di paviliun alkimia ini? Aku kenal dia adalah Li Longsing, tuan muda pengemis yang terkenal di kota. Sangat berani, Dange adalah cabang Dandingmen, salah satu dari 9 negara adidaya besar di daratan, di sini belum pernah ada yang berani datang untuk membuat masalah sebelumnya. Pengemis bau ini akan mati. Saat semua orang sedang berdiskusi, raungan tajam tiba-tiba bergema di aula, membuat semua suara dalam sekejap terdiam. Pengemis bau, beraninya kamu memukulku. Itu adalah penjaga toko tua dengan hidung bengkok dan mulut miring. Berdiri pada saat ini, kebencian tak terbatas keluar dari mata segitiganya, menunjuk ke arah Li Longsing, dan meraung tajam. Li Longsing berkata dengan dingin, segera kembalikan ramuanku, jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Membunuhku. Kamu hanya seorang pengemis yang tidak berguna. Itu karena dia mengenali identitas Li Longsing sehingga dia memutuskan untuk mengingini ramuan itu. Li Longsing hanyalah seorang putra terlantar dari keluarga Li, ibunya tidak disayangi dan dibenci oleh pamannya. Orang seperti itu, jika dia mengingini ramuannya, apa yang dapat dia lakukan untuk dirinya sendiri? Itu puluhan ribu dolar perak, yang bernilai kerja keras selama berbulan-bulan. Hanya saja saya tidak menyangka pengemis bau ini berani melakukan sesuatu secara langsung pada dirinya sendiri. Bunuh aku. Penjaga toko tua itu hendak memberi perintah. Tetapi pada saat ini, Li Longsing yang sudah siap, tiba-tiba melangkah langsung mendekatinya, mengulurkan tangannya untuk mencengkeram lehernya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sialan, lepaskan aku, lepaskan aku. Penjaga toko tua itu menendang-nendang dan berteriak keras.
Lepaskan penjaga toko itu dengan cepat, jika tidak, kamu pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Pengemis Bao, lepaskan. Semua murid yang menjaga berteriak dengan kasar. Li Longxing mengabaikan murid-murid penjaga itu, tetapi langsung mencengkeram leher penjaga toko tua itu, dan berjalan menuju rak di aula. Semua murid menghindarinya satu demi satu. Dengan lambaian tangan kirinya, Li Longxing meletakkan semua herba di rak ke dalam ring penyimpanan. Pada akhirnya, Dan Ding yang tampan juga dibawa pergi. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tidak berhenti berjalan, dan langsung pergi keluar paviliun dan berhenti. Pengemis Bao, biarkan penjaga toko tua itu pergi. Semua murid melompat-lompat dengan cemas. Identitas penjaga toko tua itu tidak bisa diremehkan, dia adalah ayah mertua dari pemilik paviliun dan di sini. Sekarang Master Paviliun mundur, jika sesuatu terjadi pada ayah mertuanya, semua orang pasti tidak mampu membelinya. Desir, desir, desir. Semua murid berkedip serempak, menghalangi gerbang paviliun dan mata Li Longxing menjadi dingin, jangan menghalangiku, kalau tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Dengan sedikit usaha di tangan kanannya, wajah penjaga toko tua itu langsung memerah, dan dia berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Seorang murid bicara dengan marah, "Nak, penjaga toko tua itu adalah ayah mertua Tuan Paviliun, kamu harus segera melepaskannya, jika tidak, begitu Tuan Paviliun meninggalkan bea cukai, kamu akan mati." "Ya, budidaya Master Paviliun setinggi langit, bahkan jika kamu bisa keluar dari pintu ini, kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan kota Qingyun hidup-hidup. Cepat lepaskan orang itu, kita bisa melupakan apa yang terjadi padamu sekarang." Penjaga toko tua itu memutar matanya dan memohon, "Selama kamu biarkan aku pergi, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku tidak akan mengingat pelanggaranmu sekarang." Menurutmu tuan muda ini adalah seorang anak berusia 3 tahun dan akan mempercayai omong kosongmu. Li Longxing mencibir, mencengkeram leher penjaga toko tua itu, dan terus pergi keluar. Karena lelaki tua ini adalah ayah mertua Tuan Paviliun, semakin tidak mungkin untuk membiarkannya pergi. Kalau tidak, begitu dia melepaskannya, dia pasti akan mati hari ini. Li Longxing telah mengambil keputusan, sekarang dia memiliki cukup tumbuhan, dia akan pergi ke pegunungan Hengduan sebentar, mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan berlatih keras. Selama dia cukup kuat, tidak ada yang berani mengganggu lagi saat dia kembali ke kota Qingyun. "Sampah, lepaskan ayah mertuaku." Pada saat ini, ledakan menggelegar terdengar di telinga semua orang. Segera, seorang pria parubaya yang tampak seperti menara besi melompat turun dari lantai 9 paviliun dan menghalangi jalan Li Longxing. Itu adalah pemilik paviliun dan, Li Chenfeng.